Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang database client server. Ya, database client server itu untuk penjelasannya atau penggambarannya seperti apa toh? Ya, sebelum kita jelaskan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan klien dan apa yang dinamakan dengan server. Oke. Secara garis besar ya, yang namanya klien. Seorang klien itu dia meminta. Ya, dia meminta. Kemudian server dia penyedia atau menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan yang diminta oleh klien. Klien meminta ke server. Server memberikan ke klien. Ya, jadi ada timbal baliknya. Ini ada hubungannya dengan materi kita di kelas 2 tentang database, tentang ERD, Entity Relationship Diagram. Hampir sama. Konsepnya ada relasi atau ada hubungan. Ya. Hubungan. Jadi nanti hubungannya di sini hubungan antara klien dengan server. Ya. Penggambarannya seperti apa? Saya ibaratkan di sini. Server saya ibaratkan, saya gambarkan di sini adalah kotak. Ya. Kotak. Kemudian sebagai kliennya, di sini saya gambarkan sebuah lingkaran. Ya. Oke. Di sini ada satu server dan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 klien. Gambarannya seperti ini. Dan ini saling terhubung. Nah, konsep dasarnya seperti ini. Server di sini menyediakan semua yang dibutuhkan oleh klien. Menyediakan banyak data, misal garis-garis di sini adalah data atau informasi, ya. Di sini klien meminta ke server. Kemudian dari server, sesuai yang diminta dan ada, maka akan disampaikan. Ya. Jadi ada hubungan timbal balik antara klien dengan server. Oke. Kemudian, apakah semudah itu dalam pengiriman dan permintaan data dengan konsep klien dan server? Ya, jawabannya bisa sesimpel itu atau mungkin bisa juga dibuat ribet atau dibuat susah. Ya, tujuannya apa kok dadak digawe susah tuh? Ya, dibuat susah untuk security atau keamanan. Jadi kalau tanpa kita menggunakan security, ya, maka akan mudah ya. Minta data, ambil, gampang sekali. Tetapi ada namanya autentifikasi sebagai security-nya. Jadi nanti ketika berlaku sebagai klien meminta data ke server, tetapi password salah, maka dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Dia tidak akan mendapatkan yang diinginkan. Saya minta data A. Kemudian diminta memasukkan username password, ternyata salah. Berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi konsep dari database client server, ya. Database client server itu penyedianya berada di server,
kemudian klien sebagai peminta datanya atau yang membutuhkan data atau informasinya. Gitu. Jadi untuk aksesnya seperti yang saya sampaikan tadi bisa menggunakan security ataupun bisa kita open ya tanpa menggunakan security. Jadi siapa saja yang sudah terhubung dalam satu jaringan tanpa menggunakan notifikasi autentifikasi bisa masuk. Ya, itu kalau tanpa kita menggunakan security. Ya. Kemudian kalau menggunakan security harus sesuai username dan password. Kalau sudah sesuai baru bisa dieksekusi. Tetapi kalau tidak sesuai otomatis tidak bisa dieksekusi. Ya. Untuk database client server di pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di Google Classroom atau bisa juga disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi-materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.